Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada video tutorial Java. Kali ini materinya itu tentang Java Method. Seperti yang kita ketahui, method itu artinya sama dengan fungsi. Jadi kalau kita belajar yang seperti C++, Pascal, atau yang lainnya, yang kita tahu itu adalah fungsi. Jadi kalau di Java ini adalah namanya method. Jadi kita keluarkan dulu ya kan sistem .out.println. Oke, ini kita buat tes ya kan. Oke, maka keluar tes nih. Jadi fungsi itu ya ini dia. Jadi ini public static void main string args. Jadi fungsinya itu fungsi main untuk sini. Jadi kita akan membuat bagaimana kita membuat fungsi di luar public static void main ini. Oke, kita buat dulu ya. Jadi sebelumnya pada video kali ini kita hanya pengenalan metode untuk metode fungsi ya kan. Jadi untuk dasarnya aja. Jadi kalau kita belajar matematika kita kan ada yang namanya fungsi. Jadi seperti ini fungsi itu ya kan. Y sama dengan dalam kurung X ditambah 1 ya kan, dalam kurung baru dikali 1. Nah, seperti itu fungsi matematika ya kan. Lalu kita keluarkan ya. Kita buat langsung aja kita buat integer y, kan kita satu-satu kita buat tuh kan, integer y lalu x ya kan. Lalu kita buat nilai x-nya. Kita buat nilai x-nya berapa? Kita buat nilai x-nya 5. Lalu kita mau mengeluarkan si y ya kan. Jadi y sama dengan dalam kurung x-nya kita buat x lalu tambah 1 lalu kita kali si x-nya. Oke ya kan, kita deklarasikan di atas baru kita keluarkan. Oke, jika x sama dengan sini tambah si x lalu ditambah maka y sama dengan sini kita tambah si y-nya. Oke, kita keluarkan ya kan getaran. Maka jika x 5 maka y sama dengan 30 kan, 5 ditambah 1 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, jadi kita buat lagi kan, kita buat lagi sini, kita kopas saja. Kita ganti x-nya kita jangan kasih deklarasi integer lagi ya kan. Kita ganti sini x-nya tadi kan 5, kita ganti jadi 10. Di sini kasihkan 25. Oke, kita run ya kan. Jadi jika x 5 maka y 30, jika x 10 maka x-nya 110. Jika x-nya 25 maka y-nya 650. Jadi kan di sini fungsi si mainnya. Jadi kita akan membuat
fungsi lain ya kan di luar void-nya ini, di luar fungsi main ini. Oke, jadi teman-teman, kalau kita mau buat yang banyak ini ya kan ribet gitu, banyak satu-satu kita tulis, satu-satu kita deklarasikan ya kan, y-nya, y-nya, x-nya dan y-nya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu fungsi di matematika. Jadi kita buat dulu ini ya kan. Jadi fungsi di matematika itu gini, y seperti ini, y sama dengan seperti ini, y sama dengan x tambah 1 kali x. Jadi biasanya kalau di matematika itu kan y sama dengan f x, ya kan. Jadi kita ganti gini, fx ya kan, fx sama dengan x tambah 1 kali 1. Jadi misalnya kita mau masukkan x-nya 5 ya kan. Jadi kita langsung aja gantikan x-nya itu gantikan 5. Lalu kita masukkan sini x tambah 1 ya kan. Baru kalikan x lagi. Maka x yang di sini langsung masuk tergantikan 5 seperti yang langsung diprogramkan tadi di sini. Jadi maka hasilnya ya kan f 5 tentu aja hasilnya 30 yang di sini. Nah, jadi kita akan membuat program agar tidak membuat ini kan kebanyakan gitu programnya. Padahal ada fungsi yang mempermudah gitu. Jadi gini, kita lanjut kita buat langsung programnya ya kan. Jadi kita buat tipe datanya integer, kita buat namanya gitu ya kan. Kita buat namanya hitung ya kan. Nah, integer hitung. Lalu dalam kurung kita buat lagi integer. Lalu kita buat x si ininya, inputan kita. Jadi kita mau ganti x itu berapa, mau ganti berapa ya kan. Kita ganti x-nya itu x. Jadi integer si inputan. Kita buatnya sini input. Nggak usah kita buatnya sini x. Ya kan. Lalu ini buka kurung kurawal. Ya kan. Lalu gini. Ini dikasih integer si hasil. Jadi hasilnya itu masuk hasilnya itu untuk mengeluarkan si hasil lah ya kan. Jadi hitungnya ini kita ganti di sini. Kita ganti ini. Seperti itu. Kita ganti di sini hitung kurung x. Itu yang ini. Lalu kenapa sini error? Coba kita run ya kan. Maka dia akan error gitu. Kita tunggu. Maka sini akan error dia. Kenapa gitu? Karena ini non static. Karena di sini di Java ya kan, karena dia menggunakan static, biasa dipergunakan pada fungsi OOP ya kan. Jadi dia menggunakan static. Kalau gini dia tidak, dia non static. Jadi dia harus static. Jadi kita di sini tambah static integer hitung ya kan, lalu integer hasil, integer x si x ini, lalu integer hasil. Oke, baru kita buat ini jangan x ya kan, karena variabel variabel x sudah dibuat, kita ganti aja input ya kan. Oke, kita buat di sini, kita buat lagi, kita deklarasikan di sini hasil
sama dengan dalam kurung input tambah 1 lalu dikali ya kan input lagi titik koma. Oke, baru karena ini dia masih tetap error gitu ya kan, sekitaran maka dia tetap error. Karena static integer hitung ini input ini dia harus dikembalikan lagi, maka kita harus buat return. Di sini kita buat return si hasilnya lalu titik 2 titik koma. Oke, kita run lagi. Oke, tunggu dulu, sepertinya ada kesalahan lagi ya kan. Kita run dulu, seperti ada salah. Masih error juga ya kan. Kenapa gitu? Karena gini, karena ini masih di fungsi ini, dia harus lepas fungsinya, dia harus di luar fungsi main, metode main ya kan. Kita copy, kita hapus. Oke, di sini kita buat oke ya kan. Nah, tunggu dulu, ini kita hapus karena ini kan penjelasan di si statiknya. Oke, di sini kita buat. Oke, jadi dia nggak akan error lagi. Maka hasilnya tetap X95 kan 30. Nah, sama seperti tadi kan. Jadi ini kita ganti aja. Hitung ini kita copy, kita ganti ini. Kita ganti ya kan. Kita ganti juga. Maka hasilnya tetap sama. Nah, lalu coba kita ganti sini hasilnya, kita ganti input kali input kuadrat ya kan. Kita kalikan, kita run. Nah, maka 5 kali 5 25, 5 kali 5 10 kali 10 100, 25 kan 25 625. Jadi seperti itulah fungsi makna metode di Java. Jadi karena saya juga terbiasa bilang fungsi selain metode ya kan, jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, sampai sini aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya kan. Jadi kalau mau belajar lebih ya kan, lebih dalam, banyak di Google kok. Jadi seperti itu, kita belajar jangan berharap orang lain ya kan, kita harus cari sendiri juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video yang terakhir ini. Jangan lupa like, komen, share maupun di subscribe, karena di share dan di subscribe itu gratis, nggak bayar ya kan. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena ini videonya terlalu lama ya kan. Jadi ini adalah tutorial Java yang dasar. Oke, terima kasih. See you next time and video.